الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Salah satu ajaran Islam yang sampai saat ini masih banyak disalahpahami oleh sebahagian kaum muslimin adalah tentang tawakal. Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an memerintahkan orang-orang beriman untuk bertawakal kepadanya. Ada begitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan dan bahkan menegaskan tentang perintah tawakal ini. Salah satu ayat yang sangat kita hafal misalnya surah Al-Anfal ayat 2, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan ciri-ciri orang-orang beriman. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaklah kamu bertawakal kalau kamu memang betul orang-orang beriman. Dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah ulang lagi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu telah berazam dengan benar maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Para ulama memberikan penjelasan tentang makna tawakal. Ibnu Abbas misalnya menjelaskan bahwa at-tawakkulu huwa athiqatu billah. Tawakal itu artinya adalah kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba betul-betul memasrahkan dirinya kepada Allah, meyakini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Maha mengatur, Maha mengetahui, Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka pada saat itu seorang hamba sedang membuktikan keyakinannya, sedang menunjukkan sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, sayang seribu sayang, ada begitu banyak orang-orang muslim yang memaknai tawakal seakan-akan terpisah dengan perintah Allah yang lain, yaitu ikhtiar, kewajiban untuk berusaha, kewajiban untuk melakukan yang terbaik, kewajiban untuk melakukan akhdhul asbab, mengambil sebab atas sesuatu.
Ketika Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk bertawakal, sama sekali bukan berarti untuk meninggalkan ikhtiar. Ketika Allah perintahkan kita untuk berserah diri kepada Allah, sama sekali tidak berarti kita kemudian meninggalkan akhdhul asbab, mengambil sebab dari suatu ikhtiar. Kita wajib mengerahkan kemampuan terbaik kita, lalu setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat membiarkan untanya terlepas begitu saja tanpa diikat. Rasul kemudian berkata, "I'qilha wa tawakkal." Ikat dulu untamu itu, baru setelah itu kau bertawakal kepada Allah. Dalam banyak hal, ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, kita sesungguhnya sudah mengamalkan tawakal dengan benar. Dalam bab mencari rizki misalnya, kita tahu bahwa Allah lah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah yang maha berkuasa memberikan rizki. Tapi kita semua bekerja. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mencari karunia Allah di muka bumi. Karena Allah yang memerintahkan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Maka tawakal kita dalam bab rizki ternyata sudah kita buktikan dengan kita ikuti dengan ikhtiar. Kita bekerja keras, kita bangun pagi-pagi, kita mulai ikhtiar kita dari pagi. Bahkan Rasul kemudian menyediakan doa untuk hamba, untuk umatnya yang mulai bekerja dari pagi hari. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkan keberkahan kepada umatku yang sudah mulai bekerja dari sejak pagi hari. Kita bertawakal kepada Allah bahwa rizki di tangan Allah, tapi kita juga bekerja sebaik mungkin untuk mencari rizki itu. Dalam bab ilmu, kita tahu bahwa Allah adalah Al-Alim, Allah Maha Pemberi ilmu. Tapi bukankah kita juga berusaha mencari ilmu itu? Kita belajar, kita mencari ilmu, kita berguru, kita datangi para ulama, kita ikuti tahapan-tahapan pendidikan formal, non-formal, informal, dan seterusnya. Kita tahu bahwa hanya Allah yang memberikan ilmu. Ada begitu banyak orang panjang sekali jam belajarnya, tapi tidak pintar-pintar. Tapi memang kita tetap wajib untuk belajar, karena itu merupakan bahagian dari pembuktian ikhtiar kita. Dalam bab jodoh misalnya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jodoh untuk hamba-hambanya. Tetapi kita juga berikhtiar mencari pasangan terbaik dalam hidup. Kita ikuti perintah Rasulullah SAW dan kaidah yang diajarkan Rasul, bahwa jodoh terbaik itu, bahwa kaidah jodoh itu kata Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena keturunannya, karena kekayaannya, juga karena kecantikannya, tapi juga karena agamanya. Fazfar bidzatid din, maka carilah dan utamakanlah yang bagus agamanya, maka engkau akan beruntung. Lalu kita berusaha mencari pasangan hidup terbaik, kita lakukan ta'aruf, kita cari jodoh untuk anak-anak kita, dan begitu seterusnya. Tetapi ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, di hari-hari ini, bahkan di tahun ini, setelah setahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah besar, pandemi COVID-19, pandemi corona yang bahkan sudah lebih dari setahun. Sayang seribu sayang, kita tampaknya belum selesai dari belajar makna tawakal dalam menghadapi musibah ini. Bukankah para ulama sudah menyerukan kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat beliau ketika menghadapi penyakit? Rasul bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Firra minal majdzumi firaraka minal asad."
larilah kamu dari orang yang sedang kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Kita diperintahkan untuk lari dari penyakit. Kita diperintahkan untuk berusaha menghindar dari penyakit. Kita diperintahkan untuk melakukan segala ikhtiar agar selamat dari penyakit. Firaraka minal asad, sebagaimana kita lari karena kita takut diterkam oleh binatang buas. Dan itulah makna tawakal. Bertawakal ketika menghadapi pandemi, bertawakal ketika menghadapi musibah penyakit yang mengglobal mendunia adalah dengan melakukan ikhtiar maksimal sebagaimana petunjuk para ulama, sebagaimana petunjuk para ahli, sebagaimana petunjuk para ahli medis, dokter, perawat dan seterusnya. Dan itulah makna tawakal yang benar. Dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini sudah berkali-kali disampaikan para ulama, guru-guru kita di awal-awal pandemi ini masuk ke negeri ini, bahwa ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, terjadi wabah yang sangat mengerikan, yaitu wabah ta'un, Amwas, ta'un yang terjadi di daerah Amwas. Dan ketika beliau ingin datang ke daerah tersebut, dan beliau tahu bahwa di sana sedang terjadi wabah, lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara sahabat yang disebut oleh yang termasuk al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga di posisi tertinggi, memberikan saran kepada Umar bin Khattab bahwa kita tidak boleh masuk ke daerah itu karena sedang ada wabah penyakit di sana. Dan Khalifah Umar mengikuti pendapat tersebut. Bertebaran sesungguhnya petunjuk dan dalil bagi orang-orang beriman tentang bagaimana memaknai tawakal dan ikhtiar untuk menghadapi musibah. Hari ini ma'asyarul muslimin al-hadirin rahimakumullah, lebih dari 2 juta saudara kita di negeri ini sudah terpapar COVID-19, sudah menjadi penderita virus corona. Lebih dari 60.000 orang sudah meninggal yang disinyalir secara medis sebagai akibat dari virus ini. Ada sebagian orang berkata ini adalah konspirasi musuh-musuh Islam, ini adalah tipu daya, ini itu macam-macam. Andaikan pun kita misalkan meyakini teori tersebut, tetapi kita tetap wajib untuk berikhtiar menghadapinya. Tidakkah kita melihat dari hari ke hari begitu banyak orang harus masuk rumah sakit, harus mengikuti isolasi mandiri, harus mengalami perawatan ini itu dan lain sebagainya, harus menggali kuburan dengan cara yang jauh dari normal dan biasa. Kita tidak pernah tahu kapan musibah ini akan berakhir, tetapi sebagai hamba beriman, sebagai Abdullah, hamba Allah, kita wajib untuk menjalankan apa yang Allah dan Rasul perintahkan untuk menghadapi apa yang Allah ujikan dan cobakan kepada kita. Selain berdoa kepada Allah, orang-orang yang bertawakal setelah dengan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu disandarkan kepada Allah, lalu dia bertawakal, dia berserah diri kepada Allah, lalu dia berikhtiar, berusaha sekuat kemampuannya. Dalam konteks virus corona ini, pandemi COVID ini, berarti dia ikuti protokol kesehatan. Dia gunakan masker, dia jaga jarak, dia hindarkan kontak fisik, dia hindari kerumunan dan lain sebagainya. Setelah dia berikhtiar kepada Allah, setelah dia kuatkan keyakinannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pula doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa tolak bala, Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan, dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah. Sungguh bagi Allah terlalu mudah untuk menghentikan semua ini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah terlalu mudah untuk mengangkat wabah ini, pandemi ini bila Allah berkehendak. Tetapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kewajiban kita adalah
tawakal kepada Allah, berikhtiar semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah, dan melakukan evaluasi diri. Karena bagi orang-orang beriman, apapun kejadian yang dihadapi adalah bahan untuk mengevaluasi diri, melakukan muhasabah. Karena sangat boleh jadi musibah yang begitu panjang ini terjadi adalah akibat dosa-dosa yang masih saja kita tumpuk dari hari ke hari. Dari bangun di pagi hari sampai kita tidur lagi, boleh jadi kita bergelimang dosa yang tidak pernah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa itu. Dan orang-orang beriman harus meyakini bahwa di antara kejadian-kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupannya sebenarnya diundang oleh dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka ini merupakan kesempatan panjang bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah, dan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini izinkan khatib mengulangkan kembali inti dari pembahasan khutbah kita di khutbah pertama, bahwa sebagai seorang hamba beriman kita wajib untuk bertawakal kepada Allah semaksimal kemampuan kita untuk pasrah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kehidupan kita kepada Allah. Tetapi tawakal yang sempurna sama sekali tidak berarti kita tidak berikhtiar. Kita harus berikhtiar, berusaha, berjuang sekuat kemampuan kita memenuhi segala sunnatullah yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita menghadapi fenomena kehidupan. Kita menjaga diri dalam situasi hari ini, dalam konteks menghadapi pandemi Covid, itu artinya kita menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Karena ini merupakan bahagian dari tujuan syariat, yaitu hifzun nafs. Para ulama mengajarkan bahwa satu di antara 5 tujuan paling pokok dari syariat adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa dari segala ancaman. Dan itu merupakan bahagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, ketika mungkin di antara kita masih berbeda pendapat tentang hal ini, paling tidak kita saling menghormati, saling menghargai, saling mendoakan, dan dalam situasi-situasi yang memungkinkan kita berdialog dengan suasana hati yang tenang, dengan suasana cinta dan ukhuwah. Semoga Allah bimbing dan tunjukkan kita jalan terbaik dalam menghadapi kehidupan ini, dalam persembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.